Perkenalkan, nama saya Tanti Oktavia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertemuan ke-9 mengenai XR Management dan Payroll Cycle. Adapun learning objektif yang dihasilkan untuk pertemuan ini adalah kita akan melihat secara detail mengenai proses yang terjadi dalam XR Management. Kemudian kita juga akan melihat data dan decision apa saja yang dibutuhkan dalam proses XR Management. Selain itu, kita juga akan melihat secara detail aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi dalam proses XR Management. Proses XR Management dan Payroll Cycle terbagi menjadi beberapa proses utama. Di antaranya, mulai dari kita melakukan hiring ataupun rekrutmen terhadap karyawan baru. Proses yang kedua adalah kita akan melakukan kalkulasi terhadap gaji karyawan yang disesuaikan dari operasional yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga adalah proses untuk mengenerate report ataupun laporan yang dibutuhkan oleh bagian HRD ataupun bagian manajemen untuk melakukan monitoring terhadap gaji ataupun pengeluaran biaya untuk gaji karyawan. Tanggung jawab utama dalam proses XR cycle lebih difokuskan adalah bagaimana human capital dapat membayar gaji karyawan secara akurat dan disesuaikan dengan periode yang tepat waktu. Kalau kita lihat secara source dokumen yang dibutuhkan dalam XR cycle, terdiri dari beberapa dokumen utama. Di antaranya, yang pertama adalah Employee Personal Detail. Employee Personal Detail mencatat seluruh data detail mengenai karyawan tersebut. Yang kedua, biasanya perusahaan akan mengajukan yang namanya Selection Criteria. Selection Criteria ini akan keluar dari pengguna karyawan tersebut. Kira-kira kebutuhan ataupun detail spesifikasi yang dibutuhkan untuk karyawan itu seperti apa. Misalnya, karyawan tersebut harus lulus S2 dan memiliki keahlian programming VB.NET ataupun C#. Nah, itu kita sebut sebagai selection criteria. Yang ketiga adalah untuk job application-nya. Job application adalah ketika calon karyawan mengajukan lamaran ke perusahaan. Yang terakhir adalah termination letter. Termination letter ini dikeluarkan oleh HRD apabila karyawan mengakhiri masa kerjanya dengan perusahaan. Dokumen lain yang dibutuhkan adalah Employee Performance Review. Employee Performance Review digunakan untuk mencatat ataupun melakukan monitoring terhadap performa dari karyawan dari masing-masing divisi. Kemudian ada yang kita sebut sebagai timesheet. Timesheet ini berguna untuk mencatat kehadiran dari karyawan. Yang terakhir adalah payroll ataupun kita sebut sebagai penggajian. Payroll di sini akan berisi seluruh data gaji perusahaan yang akan dibayarkan tiap bulan. Secara proses documentation, proses XR terbagi menjadi 4 proses utama. Pertama adalah proses maintain personnel record, di mana kita akan mencatat ataupun mendokumentasikan seluruh detail dari karyawan. Yang kedua adalah alter employee detail. Alter employee detail adalah bagaimana kita mengupdate data-data karyawan sesuai dengan data terkininya. Yang ketiga adalah authorized employment detail change. Jadi, kalau misalnya terjadi perubahan atau posisi ataupun perubahan gaji, maka akan dilakukan perubahan terhadap data detail karyawannya. Nah, data detail karyawannya tidak boleh semena-mena diubah oleh bagian staf XR. Tentu harus ada approval dari pihak XR-nya. Untuk gaji, kita akan melihat dari gaji pokok yang sudah dijanjikan di awal beserta dengan tambahan performance-nya. Apabila ada komponen bonus ataupun komponen lembur, maka akan dimasukkan ke dalam gaji per bulannya. Dan aktivitas kelima adalah update payroll data. Update payroll data di mana kita sudah men-summarize performance dari masing-masing karyawan, kemudian kita akan kalkulasi dalam bentuk satu slip gaji per bulannya. Sekian pertemuan ke-9, terima kasih.